Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliana Irwan dengan NIM 210304243, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Ini saya akan menjelaskan 5 pokok bahasan. Yang pertama, mengapa pilih Prodi Manajemen dan bagaimana Prodi Manajemen tersebut. Yang kedua, itu ada teknologi informasi dan sistem informasi. Yang ketiga, itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keempat, itu ada pengambilan keputusan di level manajemen. Dan yang kelima, itu ada pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Salah satu program studi favorit di Universitas Muhammadiyah Riau adalah program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tahun ini manajemen sudah pada tahun ke-7. Manajemen di UMBRI setiap tahunnya menjadi program studi yang paling banyak diminati. Alasan saya memilih prodi manajemen, yang pertama itu ada prospek kerja yang luas, nomor 2 itu ada bekal menjadi wirausahaan dan manajer, yang ketiga itu dapat bekerja di berbagai bidang. Teknologi informasi adalah menurut William Sawyer pada tahun 2007, teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa sebuah video, suara, dan data. Seberapa perlu sih teknologi informasi dan sistem informasi ini? Sangatlah perlu pada era sekarang, pada zaman yang sekarang. Teknologi bukan hal yang asing lagi. Dengan teknologi ini, kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi, lebih cepat berkomunikasi, dan bisa berdagang secara online dengan menggunakan teknologi dan sistem informasi yang ada di era sekarang. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga menjadi informasi yang bermanfaat untuk mendapatkan keputusan. Sedangkan sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencatat dan mengolah data menjadi informasi untuk membantu pembuatan keputusan. Sistem informasi yang baik itu ada 4. Yang pertama itu ada menghasilkan informasi yang baik, mudah digunakan dan dimengerti. Yang ketiga itu ada dapat bertahan lama, dan keempat dapat menciptakan keunggulan. Bahasan selanjutnya itu ada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki fisik yang bisa dipegang dan juga dilihat, dan juga di dalamnya dapat input dan output. Contohnya itu ada komputer, CPU, keyboard, mouse, dan scanner. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa digunakan untuk bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Contohnya yaitu ada perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Pengambilan keputusan di level manajemen. Apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecah masalah yang ada. Jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama itu ada manajemen puncak. Manajemen puncak adalah manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua itu ada manajemen menengah. Manajemen menengah ini menangani permasalahan, pengawasan yang terfokus pada permasalahan administrasi dan pengelolaan sumber daya.
Yang ketiga itu ada manajemen operasional. Manajemen operasional ini manajemen yang terkait pada kegiatan harian. Pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama itu ada data. Data adalah bentuk informasi yang telah diolah secara efisien berupa subjek tunggal maupun plural yang digunakan dalam proses tertentu. Contohnya itu absensi mahasiswa dalam perkuliahan. Kedua itu ada informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya dan dapat dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya seperti data tadi, absensi mahasiswa dalam perkuliahan. Nah, setelah mahasiswa melakukan absensi, maka dosen akan memberikan hasil data tersebut kepada pihak universitas untuk dimasukkan ke dalam sistem. Terakhir itu data dan informasi. Data dan informasi ini adalah dasar untuk menentukan pengetahuan diartikan sebagai informasi yang valid, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Pengetahuan ini didapat dari data dan informasi. Jika tidak ada data dan informasi, maka pengetahuan tersebut pun juga tidak ada.